Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Melanjutkan video yang pertama membahas seputar pencairan insentif. Ini suratnya ini satu paket dengan daftar nama-nama guru PAI yang dapat atau yang menerima. Nah, ini suratnya untuk guru PAI non PNS. Tentu surat ini ditujukan kepada Kanwil. Nah, biasanya Kanwil itu memberikan men-share ke kemenak masing-masing. Nah, ini suratnya sebenarnya diterbitkan sudah per 9 Desember, jadi sudah ya kurang lebih 2 minggu, karena sekarang sudah tanggal 20. Nah, ini di surat sedikit barangkali informasi dasar hukumnya di sini. Terus lagi ini yang menerima itu adalah guru PAI non PNS dan seterusnya berdasarkan ini aturannya, KMA-nya. Terus lagi, nah ini teknisnya. Nah, ini dicek kartu insentif. Nah, ini berarti sama seperti tahun 2021. Jadi nanti kartunya itu akan muncul di akun siaga Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak dapat atau tidak? Tentu karena saya sudah sertifikasi, tentu tidak dapat. Ya, Bapak Ibu sudah tahulah itu. Nanti di bawah akan ada syarat penerimanya. Nah, ini mulai tanggal 20, tentu karena hari ini adalah hari pertamanya, tentu belum muncul. Nah, bisa jadi biasanya agak sore atau ke malam biasanya barulah muncul menunya. Maklum saja Bapak Ibu, suatu aplikasi itu tim IT itu tidak semudah yang kita bayangkan bekerjanya. Jadi harus benar-benar memastikan bahwa suatu aplikasi itu tidak terbuka rahasianya dan seterusnya. Nah, jadi harus dimaklumi. Nah, ini jadi nanti yang saya ingat pada tahun 2021 itu saya dapat masih karena belum lulus waktu itu. Cairnya itu kan bulan November. Nah, saya lulus PPG tahun bulan Desember. Jadi saya masih dapat. Nah, jadi suratnya nanti dibawa ke bank, ya bank langsung mencairkan seperti biasa. Kita membawa KTP, nomor rekeningnya itu sudah ada biasanya. Itu yang saya tahu. Nah, ini bank penyalurnya ada Bank Mandiri atau Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Itu poin-poinnya dasar hukum, terus lagi sedikit teknis di sini. Yang berikutnya di sini ada syaratnya. Nah, ini latar belakang. Kita langsung saja kepada syarat. Nah, agar Bapak Ibu tahu. Jadi, memenuhi syarat atau tidak, kenapa saya tidak dapat, dan seterusnya. Tentu jika melihat ini, ya mungkin ya paham atau bisa menerima, barangkali seperti itu. Nah, ini dia persyaratannya ada dua, ada kategori umum, ada kategori khusus. Nah, untuk umumnya, semua guru PAI yang mengajar di TK, SD, SMP, SMA, atau SMK dan SLB. Nah, jadi semua jenjang non madrasah, atau boleh dikatakan juga biasanya disebut di sekolah umum. Nah, jadi untuk madrasah mereka sudah cair, sudah terlebih dahulu mereka cair. Ada yang setengah tahun, ada yang setahun. Nah, kali ini guru PAI. Nah, biasanya memang seperti itu Bapak Ibu. Setiap tahun itu pasti ada pencairan untuk guru agama, hanya saja memang besarannya berbeda-beda. Tahun-tahun yang lama, ya mungkin sekitar tahun 2015 ke bawahnya itu dapatnya 3 juta satu tahun guru agama itu. Nah, sekarang itu bervariasi. Saya itu kalau tidak salah saya dapatnya antara sekitar tahun lalu 1.800.000. Nah, tahun ini kalau tidak salah saya 1.500.000. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Setelah dipotong pajak nanti kurang lebih sekitar menjadi 1.400.000. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu guru PAI non PNS tentunya yang masih aktif. Nih, terdata di akun siaga per Januari. GPAI non PNS bukan penerima TPG. Nah, makanya yang penerima TPG itu sudah tidak dapat lagi seperti saya. Memiliki NUPTK. Nah, ini biasanya Bapak Ibu yang agak sulit. Nah, di nomor 2 itu terdaftar, namun nomor 4 ini yang agak sulit. Nah, walaupun misalnya
sudah terdaftar di akun siaga dan aktif seperti yang tertera di nomor 2 di syarat umum ini. Namun karena honornya belum memenuhi syarat untuk pengajuan NUPTK, biasanya itu tidak semua NUPTK bisa terbit. Nah, seingat saya itu 2 tahun, 1,5 tahun sudah bisa mengusulkan. Nah, genap 2 tahun barulah keluar. Itu yang saya ingat. Ini belum usia pensiun, jadi kawan-kawan guru agama yang baru itu biasanya terkena di poin 4. Nah, makanya kawan-kawan yang barangkali sudah terdaftar di siaga dan di Dapodik tentunya segera jika misalnya ada pengusulan NUPTK, Bapak Ibu harus mengurus. Nah, yang saya tahu memang kita minimal honor itu 2 tahun, itu yang saya ingat. Syarat khususnya ini untuk prioritas untuk syarat khusus yaitu faktor usia. Jadi guru-guru honorer, nah khusus yang PAI, guru PAI non PNS itu usianya yang ya mungkin misalnya sudah 55 tahun. Nah, ini diutamakan. Atau yang sudah 50 tahun. Intinya 40 tahun ke atas itu biasanya diutamakan. Nah, guru-guru yang baru itu kan banyak umurnya masih ya 20, 25 hingga 30. Nah, itu tentu Bapak Ibu jangan berkecil hati. Karena memang di Juknis itu sudah disebutkan ini Bapak Ibu. Nah, ini juga daerah ini diutamakan. Seperti di daerah kami ini termasuk sebenarnya di tempat-tempat tertentu. Nih, daerah kami ini termasuk daerah terluar dan terdepan, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu bisa lihat itu paling pinggir. Nah, di Kabupaten Natuna itu langsung berhadapan dengan Cina yang dulu dinamakan Laut Cina Selatan, sekarang dirubah menjadi Laut Natuna Selatan. Nah, di ibu kota provinsi Kepri hanya 1 jam saja menggunakan speed itu sudah sampai ke Singapura. 1,5 jam sampai ke Malaysia. Jadi orang Kepri ini ya tetangganya yang sangat dekat 2 negara. Nah, itu Singapura dan Malaysia. Jadi memang ya paling terdepan. Nah, biasanya juga mendapat prioritas untuk bantuan ini. Nah, ini TMT juga menjadi syarat khusus prioritas yang dapat dan kualifikasi pendidikan. Nah, itu seputar syarat sedikit teknis. Nah, ini besarannya Bapak Ibu. Nah, ini besarannya. Jadi besarannya itu sebenarnya adalah 250.000 per bulan. Ini terus 50.000 per orang diberikan selama 6 bulan dengan nominal 1.500.000. Nah, ini jumlah diberikan kepada GPI non PNS, tidak dibenarkan adanya pengurangan. Nah, jadi artinya nih 1.500.000 ini tidak boleh dipotong. Nah, bagus. Nah, terus lagi yang berikutnya, nah ini ketentuan pembayaran. Nah, ini juga ada ketentuan nih minimal meninggal dunia berusia tidak menjalankan tugas guru PAI diangkat menjadi CPNS. Nah, jadi di Juknis ini Bapak Ibu ada yang menanya, itu yang sudah P3K atau ASN dapat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Diangkat menjadi ASN, maka dia akan batal nanti sebagai guru atau lainnya. Jadi ini lihat ketentuan pembayarannya. Jadi insentif itu nanti akan disuruh dikembalikan jika misalnya yang menerima itu adalah PNS. Ya, saya paham maksudnya. Misalnya data itu diambil di tahun 2021. Nah, sekarang kan atau di awal tahun 2022, mereka kan baru menerima SK ASN. Nah, atau ASN P3K maksudnya. Jadi namanya misalnya sudah masuk padahal dia ASN. Nah, itu biasanya diminta dikembalikan oleh Kemenak. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di menu siaga itu masih ada pengembalian BSU. Nah, yang berikutnya, nah ini penetapannya. Nah, di bawah adalah daftar namanya. Wah, ini dia. Kita cek Bapak Ibu totalnya itu berapa ya. Dari nomor 1, ini nomor akun, jadi saya
apa namanya, perlihatkan nama-namanya saja. Nah, setengah. Jadi mohon maaf karena ini rahasia. Jadi takut nanti disalahgunakan. Nah, ini daerahnya, kita lihat totalnya. Saya lihat totalnya. Nah, ini. Nah, ini bahkan ada surat apa namanya? Contoh suratnya nanti di akun Siaga. Nah, ini contohnya. Bagian paling bawah itu contoh suratnya. Ya boleh dikatakan sama di tahun 2021. Dulu pernah saya dapat ya seperti ini. Nanti ini yang kita bawa ke bank. Nah, kita sudah dibuatkan nomor rekening. Jadi rekening di tempat kita itu hanya menerbitkan, memberikan buku dan apa namanya, mentransfer uangnya. Jadi langsung cair. Nah, ini dia. Nah, ini syaratnya. Nah, ini. Jadi yang CPNS itu atau ASN P3K itu tidak boleh mendapat. Nah, ini ada 6 syarat. Jadi nanti jika misalnya dia dapat, maka nanti disuruh dikembalikan. Nah, karena ya saya paham maksud Bapak Ibu. Ada yang bertanya di video yang di bawah. Nah, jadi ini nanti akan muncul di akun Siaga Bapak Ibu. Ya, ditunggu saja. Nah, kita cek berapa ribu se-Indonesia ini yang mendapat. Nah, ini dia. Totalnya itu pas genap 42.000. Ya, jadi 42.000 guru PAI non-ASN seluruh Indonesia, baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Jadi sekali lagi, semua guru PAI non-PNS, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, ataupun pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum yang berkurikulum dinas, misalnya pesantren modern. Nah, itu karena saya yakin Bapak Ibu paham maksud saya. Biasanya pesantren modern. Nah, di situ banyak teman-teman kita yang SPDI menjadi guru PAI, walaupun dia misalnya mengajar fikih. Nah, itu biasanya dapat karena dia terdaftar di akun Siaga. Nah, itu ada pengalaman saya. Saya memang ada punya teman. Nah, ini dia seluruh Indonesia Bapak Ibu. Tapi sementara ini yang saya lihat masih lagi 34 provinsi. Nah, sekarang kan sudah 38. Ada pemekaran 4 provinsi di wilayah Papua. Tapi yang di sini masih lagi 34. Karena yang 4 lagi itu kan datanya belum ada. Tentu mereka lagi menyiapkan pasukan atau tim untuk provinsinya. Mungkin Kemenaknya baru terbentuk dan seterusnya. Jadi yang ada sekarang ini hanya 34 provinsi. Nah, jadi totalnya itu 42.000 pas. Nah, dari 42.000 pas ini, Bapak Ibu silahkan cek. Itu pasti ada nanti teman-teman kita guru PA ini yang sudah lulus ASN atau P3K. Nah, ini jadi sangat banyak Bapak Ibu seluruh Indonesia. Di atas seperti biasa, Provinsi Aceh. Nah, di awal itu Provinsi Aceh. Nah, jadi file ini saya sarankan Bapak Ibu minta japri ke Kanwil, karena mereka yang punya file ini. Nah, sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya file ini itu kan sudah ada di awal bulan Desember, seperti video yang saya buat itu. Walaupun itu ada yang mengatakan hoax, karena Bapak Ibu bisa lihat di sini terbitnya tanggal 9 Desember. Nah, tanggal 9 Desember. Jadi datanya itu sudah dikirim oleh Kemenak, sedangkan sekarang sudah tanggal 20. Nah, jadi sebenarnya Kemenak itu sudah memiliki data file ini. Nah, hanya saja kan mungkin belum saatnya dipublikasikan, mungkin takutnya nanti banyak yang akses akun Siaga sehingga menjadi masalah, dalam artian error, karena yang akses itu misalnya seluruh Indonesia 42.000. Bayangkan, tentu
menjadi lelet. Jadi nanti tidak bisa dibuka siaganya. Makanya bertahap. Jadi di wilayah Pulau Jawa terlebih dahulu, provinsi-provinsi yang penduduknya sangat banyak, barulah di provinsi lain diarahkan untuk diinformasikan. Nah, saya sangat sengerin jika informasi ini beredar seperti yang saya bahas itu. Saya katakan japri atau tanyakan ke Kemenang atau Kanwil, karena mereka punya akses langsung ke Kemenak Pusat. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu cek namanya di minta filenya ini. Nah, ini. Jadi minta. Kalau saya mungkin ceknya agak lama, jadi saya tidak bisa berjanji untuk mengecekkan nama-namanya satu persatu. Misalnya, jika Bapak Ibu dapat file ini, jika menggunakan laptop, ya jadi Bapak Ibu tinggal Ctrl F. Nah, Ctrl F itu biasanya akan muncul di atas. Nah, tinggal cari nama. Misalnya namanya Ahmad, misalnya. Namanya Ahmad. Nah, maka dia akan muncul Bapak Ibu. Nurmi Ahmad. Nah, dari Kabupaten Aceh Besar. Itu contoh. Dan itu sangat banyak. Nah, yang di sampingnya itu nanti akan terlihat semua nama Ahmad. Nah, jadi ketika kita ke bawah, itu nanti akan muncul nama-nama Ahmad yang sudah di blok oleh sistem. Nah, misalnya kita contohkan lagi ke bawah. Itu semua yang ada Ahmad, kalau hanya Ahmad saja, itu akan terblok. Mana lagi? Contohkan. Biasanya seperti itu. Semua nama Ahmad nih. Belum ketemu. Ya, jadi sangat banyak. Jadi Bapak Ibu mengetiknya harus nama lengkap. Misalnya siapa ya? Ahmad Fahmi mungkin. Apakah ada? Oh, tidak ada. Suryadi misalnya. Oh, ini lambat. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik. Jadi ini karena filenya banyak. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi dia akan muncul. Nah, itu teman saya itu. Nah, itu semua yang namanya Suryadi itu akan muncul. Itu teman saya cek lagi ke atas, itu ada ya. Ini lambat karena filenya sangat banyak. Filenya sangat banyak ini Bapak Ibu. Jadi semua yang namanya yang kita ketik itu akan muncul. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk informasi kali ini. Yang dapat selamat, alhamdulillah rezeki akhir tahun, ya pas juga liburan, tambahan rezeki. Yang belum dapat, mungkin sesuatu dan lain hal, apakah itu mungkin masalahnya NUPTK, ya jadi Bapak Ibu diurus. Nah, itulah fungsinya kita mengurus data selengkap-lengkapnya. Salah satunya mungkin NUPTK. Nah, jadi ketika teman kita dapat, nah maka kita tidak dapat karena NUPTK merupakan salah satu syarat dari dapat atau tidaknya insentif guru PAI ini. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.